Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Putu Gidamanda Saputra selaku moderator kelompok 5 akan membuka presentasi yang hasil diskusi atau rangkuman yang telah disepakati sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja untuk mempersilahkan kepada Saudara Berlin untuk membuka atau memulai hasil rangkuman yang telah dirangkum dan dimuat ke dalam PPT. Untuk Saudara Berlin, silakan memaparkan hasil rangkuman yang telah dibuat. Tujuan utama dalam menganalisis pupuk adalah untuk menilai kualitasnya. Analisis memeriksa komposisi fisik dan kimianya. Analisis dilakukan untuk menentukan apakah kualitas yang dinyatakan memenuhi standar yang diberitahukan secara resmi atau tidak. Kualitas pupuk diperhatikan dari segi fisik, segi sifat fisik dan kimianya. Parameter fisik meliputi kadar air dan ukuran partikel. Bahan kimia parameter mengacu pada jumlah dan bentuk nutrisi dan berbagai kotoran yang mungkin beracun bagi tanaman di atas batas kritis. Misalnya buret dan urea. Dalam analisis pemupukan, selain memperkirakan kandungan hara total, perlu untuk memperkirakan bentuk nutrisi dan senyawa terkait lainnya untuk menilai kualitas dengan benar. Pengumpulan dan persiapan sampel. Pengumpulan sampel pupuk yang representatif merupakan langkah penting analisis pemupukan dan pengendalian kualitas. Metode pengumpulan sampel tentang jenis dan sumber pupuk dapat diklarifikasikan secara luas, yaitu pertama, pengumpulan dari stok massal di gudang, kedua, pengumpulan dari palka kapal atau saat kapal sedang dimuat atau dibongkar, ketiga, koleksi dari stok dalam kantong di gudang dari berbagai jenis, keempat, pengambilan sampel dari stok yang rusak. Skala pengambilan sampel. Jumlah sampel yang akan dikumpulkan dari stok tertentu tergantung pada kualitas tersedia di stok. Dalam praktiknya, satu perwakilan sampel diambil dari 100 ton material. Skala pengambilan sampel serupa adalah diikuti untuk silo pabrik tempat penyimpanan pupuk curah. Dalam kasus bahan yang dikantongi disimpan dalam jumlah yang lebih kecil, misalnya diadar di gudang. Umumnya, satu sampel diambil dari 10 kantong, 2 sampel dari 100 kantong, 6-7 sampel dari 1000 kantong, dan 10 sampel dari 2000 kantong. Namun perlu dipastikan bahwa sampel tersebut benar-benar mewakili lot itu. Dekomposit dan melalui metode quartering dengan menyisihkan bagian dari dua bagian yang berlawanan perempat berturut-turut. 3 sampel identik sekitar 450-500 gram masing-masing dipertahankan untuk analisis. Sampel ini diberi label dengan detail yang menunjukkan nama pupuk, sumber, tanggal pengambilan, tanda tangan, nama region, otoritas orang yang mengumpulkan. Persiapan sampel untuk analisis. Sampel yang diterima untuk dianalisis dicatat di laboratorium dengan memadai rincian, dan nomor kode laboratorium diberikan untuk mengidentifikasi sampel dan untuk menjaga kerahasiaan identitasnya. Sekitar setengah dari sampel digital diayak dengan saring 1 mm dan disimpan dalam botol sampel untuk dianalisis. Separuh sisanya tidak digiling untuk partikel estimasi ukuran. Sampel disimpan dalam botol kaca kedap udara atau diambil untuk dianalisis di ruang bebas kelembapan, dilengkapi dengan dehumidifier, seperti kebanyakan pupuk bersifat higroskopis. Nitrogen dalam pupuk dapat hadir berbagai bentuk seperti NH4, N, NO3, N-urea, N, dan organik.
Estimasi dilakukan untuk total N dan N-nya formulir. Untuk pupuk urea digunakan metode taksiran N total. Prinsip estimasi N didasarkan pada metode Kejal untuk memasukkan atau tidak termasuk A bentuk tertentu dari N dalam perkiraan N total. Bahan kimia atau kualitas khusus digunakan. Nitrogen total dengan metode KELT. Metode dan prosedurnya sama seperti yang dilakukan untuk estimasi N total di tanah. Perhatian khusus diperlukan untuk ukuran sampel. Ini mungkin bervariasi antara 0,2 dan 0,5 gram tergantung pada kandungan N sampel. Jumlah sampel yang lebih kecil dapat diambil untuk pupuk analisis tinggi, misalnya urea, dan jumlah yang lebih besar untuk pupuk rendah, pupuk analisis misalnya amoniak sulfat. Nitrogen amoniak dengan metode distilasi. Prosedurnya adalah masukkan 0,5 gram sampel ke dalam labu destilasi 600 ml dengan sekitar 250 ml air. Tambahkan 2 gram MgO bebas karbonat yang baru dinyalakan atau 5 ml larutan NH4 40% dengan memiringkan labu dan melewati sisi labu sehingga isinya tidak bercampur sekaligus. Hubungkan labu ke kondensor dengan bohlam penghubung kejal dan tabung penghubung. Mulailah memanaskan dan distilasi sekitar 100 ml cairan menjadi takaran terukur asam standar 0,1 mHcl. Titrasi hasil distilat dengan NaO standar 0,1 m untuk menentukan sisanya jumlah asam yang tidak terpakai menggunakan indikator metil merah. Asam dulu menetralkan amonia setara dengan kandungan N dalam sampel. Lakukan blanko. Perhitungan yang relevan adalah 1000,0014 NNH persen kali X, di mana sama dengan min W BC sebuah, di mana ml A sama dengan mm asam standar 0,1 mHcl diambil untuk menerima amonia. Kemudian B ml alkali standar 0,1 mNH yang digunakan dalam titrasi. W berat sampel yang diambil. C ml alkali standar yang digunakan dalam blanko 1 ml 0,1 mHcl sama dengan 0,0014 gram N. Nitrat nitrogen dalam pupuk yang mengandung NH4 dan NO3-N. Nitrogen amoniak pertama adalah diperkirakan diikuti dengan estimasi NH ditambah NO3 dari nilai gabungan NH4 dan NO3, nilai N amoniak dikurangi untuk mendapatkan kandungan nitrat. Bentuk urea dari N dapat diperkirakan bersama dengan nitrogen urea. Bentuk urea dari N dapat diperkirakan bersama dengan N total melalui destruksi dengan asam sulfur. Misalnya total N diperkirakan untuk pupuk urea, namun untuk beberapa kompleks NPK urea N harus diestimasi secara terpisah. Dalam kasus seperti ini memang demikian dilakukan prosedur kerjanya. Saya persilakan kepada Saudari Hendra untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Saudari Berlin. Mungkin saya akan melanjutkan. Nitrogen urea. Nitrogen urea adalah bentuk urea dari N dapat diberikan bersama dan N total melalui destruksi dengan asam sulfur. Misalnya total N diberikan untuk pupuk urea, namun untuk beberapa kompleks NPK urea N harus diestimasi secara terpisah.
Dalam kasus seperti itu memang demikian dilakukan dengan metode urea. Prosedur kerjanya adalah timbang 10 kurang lebih 0,1 gram sampel dan dipindahkan ke filter bergalur 15 cm nomor 12 kertas. Yang kedua, rendam dengan sekitar 300 ml air ke dalam labu ukur 500 ml. Yang ketiga, tambahkan 75-100 ml larutan borium hidroksida jenuh untuk mengendapkan fosfat. Yang keempat, biarkan mengendap dan uji pengendapan lengkap dengan beberapa tetes larutan borium hidroksida jenuh. Yang kelima, tambahkan 20 ml larutan dalam natrium karbonat 10% untuk mengendapkan kelebihan borium dan garam Ca terlarut lainnya. Yang keenam, biarkan mengendap dan uji pengendapan lengkap bila ditambahkan sedikit lebih banyak tetes natrium karbonat tidak menunjukkan pengendapan lebih lanjut. Yang ketujuh, encerkan sesuai volume, campur dan saring dengan kertas bergalur 15 cm nomor 12. Yang kedelapan, pindahkan 50 ml alikot setara dengan 1 gram sampel ke dalam 200 atau 250 ml labu Erlenmeyer dan tambahkan 1 sampai 2 tetes indikator metil ungu. Yang kesembilan, asamkan larutan dengan 0,1 mHCl dan tambahkan 2 sampai 3 tetes secara berlebihan atau setelah pewarnaan berubah diperhatikan. Yang ke-10, netralkan larutan dengan 0,1 mNaOH untuk perubahan warna yang pertama dari indikator tersebut. Yang ke-11, tambahkan 20 ml larutan urase netral, tutup labu dengan sumbat karet dan diamkan selama 1 jam pada suhu 20-25 derajat Celcius. Dinginkan labu dalam bubur air es dan titrasi sekaligus dengan HCl 0,1 m sampai penuh warna ungu. Lalu tambahkan sekitar 5 ml secara berlebihan. Yang ke-13, catat total volume yang ditambahkan backcitrat kelebihan HCl dengan 0,1 mNaOH ke titik akhir netral. Bioret. Prosedur kerja bioret adalah yang pertama, persiapkan kurva standar, yaitu yang A, pindahkan serangkaian alikot 2 sampai 50 ml larutan bioret standar menjadi 100 ml labu takar. Yang B, sesuaikan volume hingga sekitar 50 ml dengan air bebas CO2, tambahkan 1 tetes metil merah dan netralkan dengan 0,1 mH2SO4 menjadi warna merah jambu. Yang C, tambahkan dengan mengaduk 20 ml larutan tetrat alkali dan kemudian 20 ml larutan CuSO4. Yang D, encerkan sesuai volume, kocok selama 10 detik dan tempatkan di bak air selama 15 menit pada 30 derajat Celcius atau kurang lebih 5 derajat Celcius. Saudara Berlin, mungkin slide-nya belum slide sebelumnya. Yang E, siapkan juga belangkon regen. Yang ke F, tentukan absorbansi setiap larutan terhadap belangko pada 55 nm spektrometer dengan sel 2,4 cm dan plot kurva standar. Untuk prosedur kerja yang kedua, aduk terus-menerus 5 gram
sampel dalam 100 mili air selama 30 menit. Yang ketiga, saring dan cuci dalam labu ukur 250 mili dan encerkan sesuai volume. Yang keempat, pindahkan 25 mili alikot ke dalam labu ukur 100 mili dan lanjutkan seperti yang diberikan dalam persiapan kurva standar. Perhitungan yang relevan adalah X df biorate persen sama dengan WC 100 kali, di mana C sama dengan konsentrasi dalam mg per atau ml biorate sebagai dibaca dari kurva standar. W sama dengan berat sampel, df 200 atau 5 gram pupuk dex terasi menjadi 250 mili dan selanjutnya ambil 25 mili untuk selanjutnya di pengenceran sampai 100 mili. Yang selanjutnya penentuan bebas dalam amonium sulfat sebagai H2SO4. Keberadaan asam bebas perlu diatur dalam pupuk seperti amonium sulfat, biasanya disimpan di bawah 0,025%. Estimasi diperlukan untuk memeriksa kualitas pupuk. Prosedur kerjanya adalah larutan sekitar 20 gram sampel pupuk yang telah disiapkan ditimbang dengan akurat dalam satuan sekitar 50 mili air dingin. Yang kedua, saring dan buat volume menjadi 200 mili. Yang ketiga, titrasi dengan larutan natrium hidroksida standar menggunakan 1-2 tetes metil merah sebagai indikator. Yang keempat, jika titik akhir memuaskan, ubah dari merah menjadi kuning oranye. Dengan metil merah tidak diperoleh. Indikator campuran metil merah biru, metilen mungkin bekas. Penting untuk menggunakan mikroburet untuk titrasi ini. Media penyaringan harus netral dan tidak mengandung bahan alkali yang mengandung menetralkan asam bebas. Perhitungan yang 8 adalah WMA kali I persen sama dengan 4,9 bobot oleh persen. Saudara Berlin, mungkin slide-nya belum selesai dibaca. Oke, begitu memiliki AC, ID gratis 42. Di mana A volume dalam mililiter larutan standar NaOH, yang di mana M sama dengan molaritas larutan NaOH standar. W sama dengan berat dalam gram sampel yang disiapkan yang diambil untuk pengujian. 4,9 faktor atau 1M 1000 mili NaOH sama dengan 49 gram H2SO4, jadi 1M 100 mili NaOH sama dengan 4,9 gram H2SO4. Fosfor. Fosfat P2O5 dalam bentuk dapat hadir dalam berbagai bentuk. Yang pertama, larutan dalam air. Yang kedua, amonium sitrat netral larutan atau tidak larut. Yang ketiga, asam sitrat larutan larut atau tidak larut. Yang keempat, larut dalam asam. Fosfat umumnya hadir sebagai terikat dengan Ca sebagai monokalsium fosfat, dikalsium fosfat, dan trikalsium fosfat. Bentuk P sebagai pecahan dari total P diekstraksi dengan metode tertentu. Estimasi P yang diekstraksi menggunakan sebagai metode pengujian. Yang pertama, gravimetri, yang kedua polimetri, dan yang ketiga kolometri. Metode gravimetri kualinium phosphomoldet berbagai bentuk P yang ada dalam pupuk pertama-tama diubah menjadi ortofosfat melalui perawatan kimiawi pada reaksi dengan reagen Kiometsiak. Ortofosfat
mengendap sebagai kualinium fosfomolidate C9H7N 3H3PO 412MO3. Dalam media mendidih, endapan ditimbang secara gravimetri yang memberikan konten P sampel. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pembacaan materi Saudara Hendra, prosedur kerja pada metode gravimetrik. Yang pertama, pipet 5-20 mili alikot atau larutan sampel tergantung pada kandungan fosfor. Mengandung tidak lebih dari 25 gram P2O5 dalam alikot ke dalam gelas kimia 250 mili dan diencerkan menjadi 100 mili dengan air suling. Yang kedua, tambahkan 50 mili reagen Quimokiak, tutup dengan kaca arloji, letakkan di atas kompor listrik dan rebus selama 1 menit. Yang ketiga, dinginkan bahan hingga suhu kamar. Aduk perlahan 3-4 kali selama pendinginan. Yang kelima, saring endapan dengan kertas saring fiberglass atau wadah gauge G4 sebelumnya dikeringkan pada suhu 250 Celcius dan ditimbang. Cuci 4-5 kali dengan porsi 25 mili air. Lalu keringkan wadah atau kertas saring dan isinya selama 30 menit pada suhu 250 Celcius. Dinginkan dengan desikator hingga bobot konstan. Yang kelima, jalankan reagen kosong dengan setiap kelompok. Kurangi berat kolom kosong dari berat endapan sampel. Selanjutnya, metode volumetrik amonium fosfomolibdat. Prosedur kerjanya yang pertama, pipet 5-20 mili alikot atau larutan sampel tergantung pada kandungan P, mengandung tidak lebih dari 25 gram P2O5 dalam alikot, dalam gelas kimia 250 dan diencerkan menjadi 100 mili dengan air suling. Yang kedua, tambahkan sekitar 5-10 ml HNO3 pekat dan sekitar 10 gram amonium nitrat. Yang ketiga, panaskan campuran ini di atas penegas air dengan suhu 55-60 Celcius selama 10 menit. Yang keempat, tambahkan larutan amonium molibdat ke 3% ke dalam gelas kimia setetes demi setetes dengan bantuan buret. Lanjutkan mengaduk dengan batang kaca sekitar 50 mili larutan molibdat ditambahkan. Aduk selama beberapa menit sampai endapan kuning tampak menjadi butiran. Yang kelima, tutup gelas kimia dengan kaca dan biarkan mengendap selama beberapa waktu. Tuang bersihkan larutan melalui kertas saring nomor 44 dan cuci endapan dengan 2% laru natrium nitrat. Aduk rata dan biarkan mengendap untuk menyelesaikan. Pindahkan ke kertas saring dan cuci dengan NaNO3 larutan sampai bebas dari asam atau diuji dengan kertas lakmus. Yang keenam, pindahkan endapan dan kertas saring ke gelas kimia dan tambahkan 10 mili atau 0,1 MnAOH sekaligus dengan pipet sampai endapan menjadi larut. Yang ketujuh, tambahkan 1-2 tetes 1% fenolftalen dan titrasi. Kelebihan alkalin terhadap asam sulfat 0,01 m. Jalankan reagen kosong dengan setiap batch.
Fosfat larut dalam air P2O5. Fosfat yang larut dalam air diperoleh dari sampel dengan melarutkan air suling atau dengan mencuci sampel berturut-turut dengan air suling sebagai prosedur. Letakkan 1 gram sampel pada kertas saring yang dipasang pada corong 12 cm. Mencuci dengan sedikit air sekaligus untuk mengumpulkan sekitar 250 ml filtrat dan membuatnya naikkan volume yang tepat. Tuangkan ke dalam corong hanya jika bagian sebelumnya telah terkuras sepenuhnya. Jika tidak, penyaringan dan pencucian total dapat diperpanjang yang seharusnya selesai dalam 1 jam. Filtrat yang diperoleh digunakan untuk estimasi fosfat dengan metode gravimetri quinolinium fosfomolybdate atau volumetric ammonium phosphomolybdate seperti yang dijelaskan di atas. Sisa yang tersisa pada kertas saring mengandung sebagian yang tidak larut dalam air dari P dan dalam sampel. Tersedia juga fosfat P2O5 yang larut dalam amonium sitrat netral. Untuk memperkirakan fosfat yang tersedia, diikuti metode tidak langsung total, fraksi larut air dan amonium sirat tidak larut diperkirakan oleh dengan mengurangkan P yang tidak larut dalam sitrat dari P total. Perkiraan dibuat untuk yang tersedia fosfat. Next. Oke, prosedur kerjanya. Yang pertama, ikuti prosedur seperti dijelaskan di atas untuk persiapan sampel solusi untuk estimasi fosfat yang larut dalam air. Dalam 1 jam, transfer kertas, saring, dan residu ke dalam labu kerucut 250 ml berisi 100 ml larutan amonium sitrat sebelumnya dipanaskan hingga 65 Celcius. Yang kedua, tutup labu rapat-rapat dengan sumbat karet halus. Kocok kuat-kuat hingga kertas diubah menjadi bubur kertas dan lepaskan tekanan dan membuangnya sumbat sesekali. Yang ketiga, kocok secara terus-menerus isi dari stropet flex secara terkontrol suhu 65 derajat Celcius kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Water batch cum shaker selama 1 jam. Yang keempat, tepat 1 jam setelah menambahkan kertas saring dan residu, keluarkan labu dari pengocok dan segera saring dengan menyedot secepat mungkin melalui nomor 5 kertas saring atau sejenisnya menggunakan bucer atau corong biasa. Yang kelima, cuci dengan air suling pada suhu 65 derajat Celcius sampai volume filtratnya kira-kira 350 ml. Biarkan waktu pengiriman menyeluruh sebelum menambahkan lebih banyak air jika bahan sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan filtrat yang keruh. Cuci dengan 5% larutan NH4NO3. Yang keenam, tentukan P2O5 dalam residu yang tidak larut dalam sitrat pada Maaf, tadi ada kesalahan. Yang keenam, tentukan P2O5 dalam residu yang tidak larut dalam sitrat, sisa pada filter kertas setelah pencernaan dengan salah satu metode berikut. Pindahkan kertas saring kering dan isinya ke wadah, nyalakan sampai semuanya OM, dihancurkan, cerna dengan 10-15 ml HCI sampai fosfat larut. Selanjutnya, pindahkan kertas saring dan residu ke dalam labu 250 ml, dididihkan 30-45 menit dengan 30 ml HNO3 dalam 10 ml HCI.
HCl. Rebus dengan sangat lembut sampai titik berwarna dan asap pekat putih muncul di dalam labu. Yang ketujuh, encerkan larutan menjadi 250 ml, aduk rata dan saring melalui kertas saring. Jika diperlukan, pipet 25 ml alikot yang mengandung tidak lebih dari 25 mg. P2O5 ke dalam labu Erlenmeyer 500 ml dan lanjutkan seperti yang tidak dijelaskan estimasi pada total P2O5 menggunakan reagen. Next. Metode untuk estimasi asam fosfat bebas sebagai P2O5. Dalam spesifikasi mungkin langsung saja untuk prosedurnya. Yang pertama, timbang secara akurat sekitar 2,5 gram sampel yang disiapkan dalam Erlenmeyer 250 ml labu. Yang kedua, tambahkan 100 ml aseton netral. Memperbaiki pengocok aksi pergelangan tangan. Kocok untuk 1 orang jam. Yang kedua, saring dengan cepat melalui kertas saring nomor 1 ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml, cuci dengan aseton 2-3 kali, tambahkan 10 ml aseton setiap kali. Yang keempat, menguapkan aseton sebanyak mungkin. Yang kelima, tambahkan sekitar 50 ml air dan tetes indikator hijau bromotresol. Yang keenam, titrasi dengan larutan standar NaOH sampai warnanya berubah dari kuning. Baik, selanjutnya. Dilanjutkan oleh Saudari Hamidah. Kepada Saudara saya persilakan. Selanjutnya kalium. Dalam semua pupuk potasik, kalium umumnya ada dalam bentuk yang larut dalam air, sehingga dapat diperkirakan langsung dalam larutan pupuk, baik itu secara gravimetri, volumetrik, atau nyala secara fotometrik. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menentukan K pada pupuk anorganik. Salah satunya yang umum digunakan yaitu dengan metode volumetrik STPB berbasis AOAC. Selanjutnya, adapun prosedur dari metode STPB yang pertama yaitu ekstraksi K atau preparasi larutan sampel, di mana larutan berat yang diketahui atau 2,5 gram pupuk K langsung dilarutkan dalam 200 ml air suling. Kemudian dibuat volumenya menjadi 250 ml untuk estimasi. Selanjutnya, untuk pupuk NPK kompleks atau campuran, biasanya sampel dilarutkan ke dalam 125 ml air, kemudian ditambahkan 50 ml larutan amonium oksalat 4% dan dididihkan selama 30 menit. Setelah itu kemudian didinginkan, lalu disaring dengan kertas saring nomor 12 kering. Kemudian dibuat volumenya menjadi 250 ml untuk estimasi lebih lanjut. Langkah kedua yaitu memindahkan 15 ml alikuot larutan sampel ke dalam labu ukur ukuran 100 ml dan kemudian ditambahkan 2 ml NaOH 20% dan 5 ml HCHO. Langkah ketiga yaitu menambahkan 1 ml larutan STPB standar untuk setiap 1% K2O yang diharapkan dalam sampel dapat ditambah 8 ml tambahan untuk memastikan pengendapan lebih lengkap. Langkah keempat yaitu mengencerkan hingga volume 100 ml air, lalu diaduk rata dan kemudian didiamkan selama 5-10 menit dan lalu disaring dengan kertas saring nomor 12. Langkah kelima yaitu memindahkan 50 ml fitrat ke dalam labu Erlenmeyer ukuran 250 ml, lalu ditambahkan 6-8 tetes indikator kuning Clayton, dan kemudian dititrasi dengan STPB dengan BAC standar solusi untuk titik akhir merah muda.
Selanjutnya, sumber dan komponen ketidakpastian dalam prosedur analisis NP dan K dalam pupuk anorganik. Sumber ketidakpastian dalam analisis NPK dalam pupuk anorganik dapat terbagi menjadi sumber kepastian di lapangan saat pengumpulan sampel dan sumber ketidakpastian di laboratorium saat melakukan pengujian. Sumber kepastian di lapangan dapat berupa distribusi spasial non-acak, komponen sampel, komposisi pupuk yang sebarannya tidak merata sehingga menentukan sampel, kesalahan dalam pengambilan sampel, kemudian penanganan sampel di lapangan seperti kesalahan dalam pengambilan sampel, penanganan sampel, pengawetan, serta saat proses transfer ke laboratorium. Kemudian sumber ketidakpastian di laboratorium dapat meliputi kontaminasi sampel atau peralatan oleh lingkungan laboratorium, kesalahan dari pengukuran analitis termasuk persiapan sampel, perusakan sampel saat proses analisis, konsentrasi larutan kalibrasi yang tidak akurat, ketidakcocokan larutan sampel atau kalibrasi, respon instrumen yang menyimpang, sensitivitas instrumen buruk atau batas deteksinya terlalu tinggi, dan penanganan data yang salah atau kesalahan transkripsi manusia. Kemudian komponen ketidakpastian. Komponen ketidakpastian dalam analisis NPK pada pupuk anorganik terbagi menjadi dua, yaitu komponen ketidakpastian tipe A dan komponen ketidakpastian tipe B. Komponen ketidakpastian tipe A yaitu komponen yang dievaluasi menggunakan perhitungan statistik. Antara lain meliputi simpangan baku rata-rata eksperimental, simpangan baku sampel, dan regresi linear, serta teknik statistik lainnya. Sedangkan komponen ketidakpastian tipe B yaitu komponen yang dievaluasi dengan metode selain analisis statistik, tetapi biasanya berdasarkan penetapan ilmiah menggunakan informasi yang relevan, seperti data pengukuran sebelumnya, pengalaman dan pengetahuan, spesifikasi pabrik, data dan sertifikat kalibrasi, sertifikat standar acuan dan bahan acuan, termasuk bahan kimia, handbook, literatur, katalog, spesifikasi peralatan atau metode pengujian atau metode kalibrasi, dan berat molekul senyawa kimia. Baik, saya akan menjelaskan model matematisnya. Yang pertama, dalam menjelaskan model matematisnya, saya hanya akan menjelaskan satu contoh metode analisis untuk setiap unsur hara. Yang pertama, nitrogen. Berdasarkan prosedur analisis nitrogen amonia dengan menggunakan metode destilasi, model matematisnya dapat dilihat pada rumus di bawah ini, di mana A sama dengan ml asam standar dalam kurung 0,1 m HCl diambil untuk menerima amonia. B sama dengan alkali standar dalam kurung 0,1 m NaOH yang digunakan dalam titrasi. W sama dengan jumlah dalam berat sampel yang akan diambil. Dan C sama dengan ml alkali standar yang digunakan dalam blanko. Next. Selanjutnya lagi. Selanjutnya, untuk menganalisis fosfor, kita dapat menggunakan metode gravimetri dan model matematisnya dapat dilihat pada rumus di bawah ini. Di mana S sama dengan berat endapan sampel dalam gram, B sama dengan endapan kosong dalam gram, dan DF sama dengan faktor pengenceran untuk aliquot yang akan diambil. Slide selanjutnya.
Next. Kemudian, dalam menganalisis kalium, kita dapat menggunakan metode STPB dan model matematisnya dapat dilihat di bawah ini. Di mana F sama dengan persen dari K2O garis miring ml larutan STPB. Untuk model matematisnya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan fishbone dari model sistematis yang telah dijelaskan tadi Saudara Zulfikar. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu bagan fishbone dari setiap unsur hara. Itu yang pertama, unsur nitrogen. Unsur nitrogen amoniak dengan metode destilasi. Di sini untuk mencari persen NH4 kurang N, kita harus mencari berapa mili alkali standar yang digunakan dalam belangko. Terus kita kurang dengan berapa mili alkali standar 0,1 mNaOH yang digunakan dalam titrasi. Terus dibagi berat sampel, maaf di sini berat sampel bukan berat larutan, dikali dengan berapa mili asam standar 0,1 mHCl diambil untuk menerima amonia. Jadi itulah penjelasan untuk fishbone dari nitrogen amoniak dengan metode destilasi. Selanjutnya. Lanjut. Yang untuk fosfor. Oke, mantap. Baik, untuk fosfor larut dalam air seperti tampilan pada slide, ini bagan dari fishbone bagan dari fosfat larutan dalam air P2O5. Di sini garam, untuk mencari garam tidak larut persen P2O5, kita harus pertama-tama mencari berat endapan sampel dalam gram, terus dikurang berat endapan kosong dalam gram, terus dikali dengan 3207 per 100 dikali dengan faktor pengenceran untuk alikot yang diambil dikali 100 per berat sampel. Jadi itulah tadi penjelasan tentang fishbone fosfat larut dalam air. Selanjutnya. Baik, yang ketiga itu kalium dengan menggunakan metode STPB. Di sini sudah tampil bagan fishbone-nya, di mana apabila kita mau mencari garam tidak larut persen P2O5, kita harus mencari berapa mili STPB bekasnya, terus dikurangi dengan berapa mili BAC bekas. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang fishbone dari sistematis. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Fadel sebagai penutup diskusi kita yang telah kita lakukan dari jam 7.
Terima kasih teman-teman yang telah berpartisipasi untuk melakukan diskusi dan memaparkan hasil diskusi dan rangkuman yang telah kita buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan bahasa tutur kata dan mungkin ada yang tidak enak di hatinya, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator akan menutup diskusi ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh.